warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Video kali ini Ibu akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Ada 3 hal pokok yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah tentang pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Pada bab pertama, Ibu sudah pernah menjelaskan ke kalian bahwa benda yang ada di sekitar kita ini terbagi menjadi 2 komponen atau 2 objek. Pertama, ada objek abiotik, yang kedua ada objek biotik. Abiotik itu adalah benda-benda yang tidak hidup, sedangkan biotik meliputi benda-benda yang hidup. Benda-benda tak hidup, ciri-cirinya pertama tidak bernafas, yang kedua tidak berkembang biak, yang ketiga tidak makan dan minum, kemudian tidak bisa bergerak sendiri, tidak mampu untuk beradaptasi, tidak peka terhadap rangsang, dan lain sebagainya. Kalau dikelompokkan, benda-benda tak hidup ini meliputi 3 benda. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada gas. Coba kalian lihat gambar yang ada di samping ini. Benda apa saja yang kalian temukan di sini yang termasuk dalam abiotik? Yap, benar sekali. Di situ ada batu, ada air, ada awan, ada tanah, ada kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri benda hidup atau benda biotik. Ciri-cirinya yang pertama butuh nutrisi atau perlu makan dan minum. Kedua, bernafas. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Keempat, bergerak. Kelima, mampu untuk beradaptasi. Kemudian mampu untuk berkembang biak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, serta memiliki bahan genetik. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Simak penjelasan Ibu berikut sampai akhir. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup perlu ya makan dan minum. Untuk apa? Supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang. Supaya tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas. Yang kedua, bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen diperlukan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Nah, energi ini bisa digunakan untuk melakukan aktivitas. Selain energi, pembakaran makanan akan menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Kedua zat ini dikeluarkan ketika makhluk hidup menghembuskan napas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa metabolisme ini harus dikeluarkan ya dari tubuh. Pengeluaran zat sisa ini disebut dengan ekskresi. Zat sisa ini bisa berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Gerak pada makhluk hidup yang paling mudah diamati itu adalah gerak pada manusia dan hewan. Sedangkan yang agak susah diamati itu adalah gerak pada tumbuhan. Kenapa bisa demikian? Pada manusia dan hewan, geraknya itu bersifat aktif karena dia mudah untuk pindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan, geraknya itu bersifat pasif karena dia tidak bisa pindah tempat sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang.
makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, menunjukkan ciri tumbuh dan berkembang. Contohnya, Ibu perlihatkan pada gambar. Di situ ada pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu bermula dari telur yang menetas menjadi ulat. Nah, ulat tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi pupa atau kepompong dan keluar menjadi kupu-kupu yang dapat berterbangan. Begitu pula dengan manusia. Nah, Ibu perlihatkan ya seperti pada gambar. Tentu kalian ketahui bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dibuktikan dengan perbedaan tinggi tubuh manusia ketika masih balita hingga sekarang. Dulu ketika masih balita hanya mampu untuk merangkak. Kemudian berangsur mampu berkembang sehingga bisa berjalan sampai sekarang. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melanjutkan keturunannya ya, melalui fungsi berkembang biak atau reproduksi. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan keturunannya. Cara reproduksi itu ada dua, yaitu secara vegetatif atau secara tak kawin dan generatif atau secara kawin. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup ini berguna untuk mempertahankan kehidupannya. Makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi fisiologi. Yang kedua, adaptasi morfologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau kemampuan iritabilitas. Makhluk hidup merupakan organisme yang peka terhadap rangsang yang mengenainya. Contohnya, ketika kita salah satu bagian tubuhnya digigit semut, maka secara refleks tangan kita akan menyentuh bagian yang digigit tadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup menanggapi rangsang. Contoh lain pada tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap rangsangannya. Contohnya putri malu. Dia akan menutup daunnya saat disentuh. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu memiliki bahan genetik. Semua makhluk hidup memiliki bahan genetik, yaitu baik berupa DNA maupun RNA. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian semua paham ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video penjelasan Ibu tadi. Nah, sebagai bahan evaluasi, kalian kerjakan ya soal dari Ibu ini. Ibu akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.